Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra M. Ini 19310482 PJKRG. Saya akan membahas tentang olahraga, rekreasi, dan peristiwa. Olahraga yang dipilih hendaknya olahraga yang menyenangkan. Olahraga rekreasi merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan. Olahraga adalah serangkaian gerak yang tertentu dan yang tercerna yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rekreasi. 2. Selain melakukan olahraga rekreasi, waktu tujuan dapat digunakan dengan mengunjungi tempat peristiwa. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistem antik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang insentif untuk memperbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi juga merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. 2. Jenis-jenis olahraga rekreasi yaitu pariwisata olahraga. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang secara dalam peraturan. Dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasikan, contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, gerang, bakikak, tarik tambang, dan lain-lain. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disusun dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. 3. Tujuan olahraga rekreasi, yaitu berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang, yaitu contohnya 1. Pengisi waktu luang. Waktu luang merupakan dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktu digunakan untuk berkarya untuk mencari solusi, sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas manusia dalam hidup, banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. 3. Memperoleh kesenangan melalui olahraga. Berbagai cara memperoleh kesenangan melalui olahraga. Jawabannya yaitu melakukan olahraga rekreasi. Kesenangan sama bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Solusinya, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya. Peristiwa mencakup 3 elemen utama, yaitu
admits elemen travel ke suatu destinasi wisata. Asastik elemen singgah di daerah tujuan. Konsekuensial elemen akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Sumber daya peristiwa, yaitu sumber daya alam. Menurut Demanik dan Weber dalam Aiget Pitana dan Aiketut Surya Diyarta pada 2009-70, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah: 1. Keajaiban dan keindahan alam atau topografi. 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan swasta liar. 5. Fagestia alam. 6. Ekosistem yang belum terjamah manusia. Sedangkan menurut Van Aiget Pitana, yaitu ada 3, yaitu lokasi geografis, iklim dan cuaca, topografi dan landforms. 4. Skupen material. 5. Air. 6. Vegetasi. Sumber daya manusia, yaitu Arlines atau maskapai penerbangan. 2. Bus companies. 3. Tours companies. 4. Railroad. 5. Rental car companies. 6. Hotel, motel, restoran. 7. Travel agencies, tour companies. 9. Food service. 10. Tourism education. 3. Sumber daya budaya. 1. Menggunakan bangunan bersejarah, situasi, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. 2. Seni dan tempat kontemporer, artikel pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio art, industri film dan penerbit. 3. Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. 4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. 5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar teknologi. 6. Perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik atau berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. 7. Mencoba kuliner atau masakan. 4. Sumber daya peristiwa, minat khusus. 6. Dampak peristiwa. Dampak ekonomi peristiwa. 1. Dampak positif peristiwa bagi ekonomi. 2. Pendatang dari pendukung virtual asing. 2. Menyehatkan neraca. Halo bosku, ada telepon masuk untuk Anda. Apakah bosku punya waktu untuk berbicara sebelum teleponnya terputus? Terima kasih. Perdagangan luar negeri. Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca
Apakah bosku punya waktu perdagangan, untuk berbicara sebelum teleponnya pendapatan dari terputus? usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah, penyerapan tenaga kerja. Dampak negatif pariwisata ekonomi yaitu ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, meningkatkan anggar inflasi dan meroketnya harga tanah, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terkonsep. Dampak sosial budaya peristiwa: 1. Dampak terhadap struktur populasi. 2. Transformasi struktur mata pencarian. 3. Transportasi taat nilai. 4. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Dampak peristiwa terhadap lingkungan, yaitu dampak dari penggunaan alat transportasi. 2. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Dampak dari pengusaha industri pariwisata, tekanan terhadap sumber daya alam, perusahaan habitat, kehidupan liar, populasi dan pencemaran limbah lainnya. 7. Hubungan antara olahraga dan peristiwa. Olahraga rekreasi menghubungkan secara peristiwa hal pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Peran olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Kesimpulan: olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah. Pariwisata adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.